Nggak ada. Ya udah. Mungkin dok, mungkin pasien merokok 2-3 batang sehari ya dok. Oke. Boleh. Apalagi? Eh, Izin. Tadi itu pasiennya kurang mengkonsumsi air, dok. Iya. Apa nih? Ada lagi? Rais ya. Rais, Fitki. Ada lagi? Apalagi masalah non klinisnya? yang kopi hitam itu dok memicu asam Oke. lambung. Oke. Ada lagi? Sering mengangkat berat. Ya, oke. Iya, sudah tersebut semua nih dok, sepertinya. Oke, sebentar. Sebentar. Ya, sudah tersebut semua. Tadi yang nyebut, yang tadi Wanda sempat nyebut hipertensi ya. Ada nggak selain Wanda yang nyebut hipertensi lagi? Saya dok, Siapa? Witki. ya dok. Ya, Witki gimana? Assessmentnya gimana? Kalau menurut saya tuh dok, hipertensi ini bisa karena pertama itu karena merokok ya dok ya. Tadi Mm-mm. sebelumnya saya sempat mau nanya juga sih dok, ada pitting edem atau enggak gitu dok di pasiennya. Mungkin ada gangguan ke parunya juga, jadinya hipertensi juga gitu dok. Oh, kemudian, Gangguan ke paru. iya dok, Mm-mm. Pitting edem, gangguan ke paru. iya dok, ada pulmonary edem misalkan dok. Terus hubungannya nanti dengan ginjal juga dok. Kemudian, Hubungannya dengan apa tadi? kan kalau ada pitting edem ya dok, berarti ada masalah juga ya dok. Misalkan edema di parunya karena pasien merokok itu dok. Berhubungan nanti sama hipertensinya juga dok, gangguan vaskular. Iya. Sebentar, pitting edem itu apa sih, Neng? Iya dok, pitting edem tuh ini edema gitu dok. Jadi kalau di kalau di kalau misalkan pasiennya tuh ada edema tuh ditekan gitu, pasiennya nggak jadi ada tandanya gitu dok. Gimana ya dok? Nggak langsung balik. Nggak balik. Iya. Terus itu berarti tandanya terjadi apa? Biasanya kan di ekstremitas ya, hubungannya juga ada dengan ginjal ya dok, untuk Ya, vaskularnya oke. dok, untuk vaskularnya. Terus hubungannya juga ada dengan paru-parunya dok, karena pasiennya itu merokok. Tar dulu. Merokok, pitting edem. Tar dulu, satu dulu deh sama ginjal dulu. Ginjal, pitting edem. Iya dok. Apa peranan ginjal yang akhirnya membuat dia pitting edem? Kalau maaf ya dok kalau salah ya dok. Jadi untuk ginjal sendiri kan pasien ini gimana ya dok ya? Apa sih yang bisa sebenarnya edem itu terjadi karena apa sih? Bisa gangguan tekanan darah kan ya dok. Untuk ginjal sendiri itu salah satu fungsinya kan pengatur regulasi tekanan darah ya dok ya. Pengatur regulasi tekanan darah. Iya, Oke, terus? ya dok. Ntar dulu Pas gini, ntar dulu pertanyaan saya. Edem itu sebenarnya apa sih? bengkak dok. Cairan? Iya dok. Hmm? Cairan, bengkak karena cairan dok. Cairan apa masuk kemana? eh Penumpukan cairan di mana deh? Penumpukan cairan di Penumpukan cairan di interstisial ya dok ya? ya interstisial. Iya. Terus kenapa kok dia sampai keluar? Dia keluar dari mana dia? Hmm, keluar Keluar dari dari mana? Keluar dari, dari mana? dari darahnya dok, aliran darahnya dok. Intravas. Intravaskular dok. Ya. Apa sih yang menjaga cairan supaya dia tetap di intravaskuler, nggak keluar? Sebenarnya apa yang jaga? Yang menjaga cairan tetap di intravaskular. Hmm. Ginjal juga berperan ya dok ya? Nah, ya itu makanya kamu tuh lagi dituntun. Iya Kamu dok. lagi kamu lagi dituntun. Zoramal tadi resen. Zoramal bisa bantu nggak? Apa yang menjaga cairan tetap ada dalam intravaskuler? Protein dok. Protein. Nah, terus kalau orang ginjalnya terganggu, apanya yang terjadi nih? Kok sampai curiga ini ginjalnya yang terganggu, jadi dia ada edem. Proteinnya kemana? Berkurang apa bertambah? Keluar dok. Keluar kemana? Lewat mana? Keluar ke Lewat urin dok. keluar ke urin. Jadi Urin. akhirnya proteinnya di dalam darah gimana? Berkurang dok.
Berkurang. Kalau berkurang berarti cairannya terus kemana? Cairannya banyak penumpukan di vaskularnya, Dok. Banyak Penumpukan di Darahnya, Dok. di darah. Iya, Dok. Bener nih. Enggak, Dok. kan tadi dijaga sama protein. Kalau proteinnya nggak ada yang jaga, ini gimana cairannya? Keluar ke jaringan? Nah, ya itu Ya. yang namanya pitting edem. Oke. Itu. Jadi apa kaitannya Zoramal, mungkin bisa cerita deh. Izin membantu ya dok. Heeh. Protein itu membantu mengikat cairan di dalam darah dok di intravaskular. Ketika protein ini berkurang, kandungan protein ini, jadi cairan itu gagal terikat sehingga berpindah cairan ke interstisial. Jadi terjadi penumpukan di interstisial. Begitu dok. Nah, itu yang menyebabkan pitting edem. Ya. Jadi kalau ada pitting edem, patut dicurigai adanya kekurangan protein, ya kan? Nah, kurang proteinnya itu kenapa? Kurang proteinnya salah satunya tadi curiganya di ginjal, ya. Gitu ya, Dokter Dayu? Ya. Terus dilanjut deh. So. Yang paru gimana? Nggak usah ya, pas. Apa mau dibahas? Kemarin mereka sudah lewat respirasi, sudah lewat kardiovaskular juga, ya kan dok? Jadi sebenarnya apakah hanya dari ginjal gitu? Mau bosnya nih dok, apa nggak usah? Diingetin aja deh. Diingetin Ya. aja bahwa sebenarnya tekanan hidrostatik yang tinggi ya. Ya. Jadi nggak cuman osmotik ya, tapi tekanan hidrostatik ya. Ya. Nah, tekanan hidrostatik terjadi dari mana saja, ya silakan kamu pikirkan kemarin-kemarin yang paru, kardiovaskuler dan sebagainya. Tambahin Dokter Dayu silakan. Ya, jadi tadi kan bengkak nih pitting edem. Selain dari ginjal, tadi kamu bilang dari paru. Ya, mungkin kayak gimana coba Witki? Ini Witki nggak usah takut ya, ini sebenarnya diskusi aja. Ngobrol ya dok ya, bukan di ini nggak. Witki tuh nilainya udah banyak nih karena dari tadi banyak ngomong nih, banyak memberikan pendapatnya. Masalah jangan mau benar atau salah itu nanti urusan belakangan. Gimana Witki? Ya dok, sebetulnya maaf ya dok kalau salah. Ya kalau untuk di kardiovaskular sendiri kan dok, hubungan dari merokok lalu dari paru itu dengan adanya pitting edem bisa ke ginjal dan juga bisa ke parunya sendiri dok, aliran baliknya dok. Aliran balik dari? Aliran darahnya balik ke paru dok, jadi ada kongesti di parunya. Aliran darah balik ke paru. Ya dok. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di cairan apa di parunya yang jadi masalah? Dua-duanya dok. Apa yang terjadi duluan yang mana? Yang terjadi duluan itu darahnya dok, baru cairannya. Darahnya kenapa? Tekanan darahnya tinggi dok. Tekanan darahnya tinggi, oke. Tekanan darah tinggi terus? Organ mana yang ini? Tekanan darah tinggi terus gimana? Iya dok. Iya dok, jadinya tekanan darah tinggi, habis itu tekanan darahnya tinggi. Pasti. Terus? Habis tekanan darah tinggi ngapain? Sebentar dok. Saya bingung dok, maaf dok. Iya, oke. Kelihatan ya, maksudnya gini, kita bisa nebak bahwa kamu ada puzzle-puzzlemu yang hilang, akhirnya kamu nggak bisa cerita, ya. Itu dicatat sebagai kelemahan, kamu cari, ya. Mana duluan? Ini bukan nanya telur apa ayam duluan gitu ya, tapi ini jelas mana duluan yang jadi masalah. Apakah parunya yang jadi masalah, ya, ataukah hipertensinya yang jadi masalah, ya. Itu dulu. Nanti kamu cari jawabannya, terus kamu rasakan sendiri. Oh, ternyata saya memang salah atau ternyata saya memang benar. Ya, oke, gitu ya. Jadi kalau kamu ditanya nggak bisa jawab seperti itu, bolak-balik itu berarti artinya memang ada puzzlemu yang nggak cocok. Makanya pas kamu ngomong tuh nggak logis gitu. Kamu sendiri merasakan loh sebenarnya. Kok saya ngomong begini tapi nggak logis, mau ditata kok nggak bisa gitu.
Nah, itu loh ya, yang kita minta kalian kenali selama PBL. Kalau kamu menjelaskan atau kamu mendengarkan penjelasan kamu nggak cocok ya, otak saya nggak mau nerima, berarti ada yang salah. Ya, otak saya nggak mau nerima, berarti ada yang salah. Atau saya ditanya, saya nggak bisa jelaskan. Runtutannya itu nggak ngerti, berarti saya nggak ngerti. Paham ya? Jadi hati-hati. Memang ada edema ya dengan kardiovaskuler, cerita kardiovaskuler dan paru, dan ada edema dengan cerita gagal ginjal. Tapi hati-hati. Ya. Dan kamu harusnya bisa membedakan. Suaranya hilang, Dok. Oh, Dokter. suaranya hilang. Oke, saya ulang ya. Muncul Kamu nih. kamu bisa mencari, bisa bernalar ini berasal dari sistem organ yang mana. Oke? Dari sistem organ yang mana? Kalau kamu punya kecurigaan ke sistem organ kardiovaskuler, maka semua pasti akan menunjukkan gejala objektif. Gejala dan tanda objektif ya. Gitu, di kardiovaskuler. Tapi kalau yang bukan kardiovaskuler, maka nanti ceritanya berbeda. Dan tapi kalaupun dari ginjal kemudian dia menjalar menjadi masalah yang melebar, menjadi masalah melebar ke sistem organ lain mungkin, tapi lihat perjalanan waktunya. Ya. Ingat ya, nanti dipelajari lagi, oke? Oke. Silakan Dokter Dayu. Ini mau kita share aja, Dok? Atau gimana? Boleh, buka aja. Dibuka aja ya. Ya. Ini asesmennya ya. Ya, silakan Dokter Dayu dijelaskan. Sebentar. Dijelaskan atau ada yang nanya gitu ya? Kalau nggak ada yang nanya, nggak usah dijelasin ya. Ya, tadi sudah ada yang jawab ya, Dok. Sudah ada yang menjawab nih. Kalau yang masalah non klinis tadi sudah dijawab semua. Yang klinis pun sudah dijawab. Tapi untuk etiologinya ya, kausanya itu yang tadi masih belum pas ya, masih belum mengarah. Tadi kan ada yang nyebut juga low back pain, tapi nggak muncul tuh low back pain-nya ya, nggak muncul apa tadi HNP-nya tuh belum muncul. Berarti tadi ada yang nyebut di awal tadi ya. Berarti ada yang belum pas sama yang awal tadi jawaban etiologi, keterlibatan organ gitu. Terus tadi yang ureterolithiasis ini juga belum ada yang jawab juga ya, atau mungkin jawab tapi belum ngomong, bisa jadi juga gitu. Ya, Dok. Terus apa lagi, Dok? Hipertensi juga. Hipertensi ya. Jadi padahal udah ngomong loh ya, sudah ada bilang hipertensi, terus ada yang bilang dari ginjal bisa hipertensi. Artinya hipertensinya itu bisa esensial, bisa sekunder. Ya. Bisa esensial, bisa sekunder. Nah, itu yang harus dicari tahu. Jadi hipertensinya ini memang hipertensi esensial atau karena ginjalnya gitu kan. Kalau ini kan kecurigaannya patut dicurigai si ginjal tadi. Ya. Oke, sampai sini mungkin. Ada pertanyaan nggak? Kenapa kok begitu, Dok? Kenapa kok begini, Dok? Atau saya bingung, Dok, ini harusnya bagaimana dan sebagainya. Silakan. Nggak ada. Udah ngerti semua. Jangan salah ya. Pada saat OSCE, ini loh yang sering bermasalah. Nilai anamnesis selalu bagus. Nilai komunikasi edukasi selalu bagus. Nilai pemeriksaan fisik sudah mulai jelek. Nilai yang paling jelek itu ada di diagnosis sama di tata laksana. Farmako. Kamu nulis nggak lengkap, itu jadi masalah. Contoh, kupingnya ada kanan sama kiri gitu. Yang sakit kuping kiri, kamu nggak sebut tuh. Auricula sinistra, nggak sebut. Salah juga. Ya. Nah, Genu biasanya misalnya. genu. Genu Nah. dextra, nggak disebut dextranya. Nggak disebut dextra sinistranya. Kayak gitu. Ya, jadi nggak lengkapnya itu jadi masalah. Nah, sekarang kamu ada pertanyaan nggak? Mumpung kita ada di sini, ayo. Ada pertanyaan nggak? Atau punyamu nggak cocok mungkin dengan ini? Boleh. Nggak cocok? Nggak cocok dengan ini? Silakan. Boleh dipanggil juga namanya. Tadi yang
Alda ya tadi ya. Alda kamu masukinnya nyeri pinggangnya pyelonefritis. Iya, Dok. Ya. Oke. Coba Dokter Dayu bisa di Nah, pyelonefritis itu menurut kamu etiologinya apa? Atau enggak kamu di etiologi kamu menulis apa di etiologi? Infeksi, Dok. Infeksi, cocok ya. Etiologi mau infeksi. Terus kamu sebutkan pyelonefritis. Adakah pertanyaan kedua, adakah di hasil anamnesis atau pemeriksaan objektif yang sudah kita buka tadi mengarahkan ke infeksi? Ada nggak, Alda? Kira-kira Nggak apa yang mengarahkan ke infeksi? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Apa kira-kira menurut kamu apa yang mengarah ke infeksi? Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Kalau kita mau lihat, oh ini ada ini, berarti oh ya mungkin infeksi nih gitu. Apa kira-kira menurut kamu? yang paling cepat aja. Yang paling Yang cepat paling aja. cepat aja. Set, Iya. oh infeksi nih gitu. Apa? Apa? Izin dok, demam. Demam. Iya, betul sekali. Ada nggak tadi anamnesisnya demam? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Ada nggak tadi di pemeriksaan fisik tanda vitalnya ada peningkatan suhu? Nggak ada juga, Dok. Ada ya. Berarti infeksi sudah bisa kita silang, singkirkan. Jangan dimasukin lagi karena di objektif dan di subjektif nggak ada. Gitu. Oke. Terus yang mengarah ke tadi kan ya, coba Fatir yang bantu jawab Fatir. Tadi di objektif dan di objektif pemeriksaan apa sih yang hasilnya kira-kira ada membuat kita bisa nulis nih suspek ureterolithiasis di situ. Kurang minum air putih dan minum kopi 3 kali sehari dok. Itu anamnesis. Iya. Oke. Objektifnya di apa? Objektifnya, Pemfis. PF-nya, ya PF. Tadi padahal nyebut-nyebut loh pada ya. Ini dok si ketuk CVA, vertebra. Sebelah mana? Ketuknya di pinggang belakang itu dok, di ketuk-ketuk. Bukan. Apanya? Kan ada kanan kiri. Tadi yang sebelah mana? Di kanan dok. Kanan ya. Nyerinya sama nggak nih? Sesuai ya, nyeri pinggangnya kanan, masalahnya nyeri ketoknya kanan. Oke, jadi paham ya kenapa ini bisa muncul suspek ureterolithiasis di sini ya, bukan pyelonefritis. Mungkin masih ada yang mau kurang setuju? Nanya boleh? Ya. Kenapa sih dok kok itu? Kenapa kalau saya punya ide kayak tadi si Alda ya, Alda tadi. Kalau saya punya kecurigaan glomerulonefritis gimana dok? Gitu. Boleh. Tanya coba. Karena kita akan berbagi cara berpikir kita gitu. Kita itu saya dan Dokter Dayu. Kita akan membagi cara berpikir saya dan Dokter Dayu. Kenapa kok kita nggak memikirkan itu? Kenapa kok kita memikirkan yang lain? Gitu. Jadi jangan diam. Dok, kalau saya punya ide ini gimana, dok? Salah nggak? Silakan, boleh. Yuk. Tadi tuh ada yang ngikutin glomerulonefritis ya. Kenapa kira-kira? Ya. Alasannya apa? Mungkin ada yang mau bagi deh sharing kenapa kamu sebut glomerulonefritis di situ. Iya dok, izin jawab. Tadi kan etiologi saya tuh salah satunya adanya kelainan metabolik ya. Nah, kalau glomerulonefritis itu kan dia ada gangguan di penyaringan darahnya, jadi kayak proteinnya nggak ikut kesaring, terus juga adanya peningkatan kreatinin dan sebagainya gitu dok. Ada nggak di objektifnya, di anamnesis atau PF yang mengarahkan ke gejala atau tandanya glomerulonefritis di kasus? Ada nggak kira-kira? Ada. Nggak ada dok. Yakin nggak ada?
Itu hipertensi ya, Dok? Hipertensi. Ya, apa yang lain yang biasanya khas glomerulonefritis ada nggak kasus? Ada nggak Archie mana Dena? Archie Dena? Ada orangnya? Hadir, Dok. Ya, ada nggak tanda di kasus yang bisa mengarahkan ke glomerulonefritis? Kayaknya tidak ada ya, Dok. Ardi Revi? Ardi Revi ada? Iya dok, ada dok. Pak, apa Ardi Revi? Mungkin kalau menurut saya glomerulonefritis mungkin lebih ke hematurianya dok. Hematurianya, iya ada. Betul, memang itu salah satunya kalau kamu berpikir karena itu masuk akal. Begitu ya Dokter Okta ya? Tapi kenapa alasannya kita nggak masukin itu gitu? Kira-kira kenapa itu tidak masuk ke sini? Gimana dok? Betul, kalau misalnya kamu berpikir masuk glomerulonefritis karena alasannya ada kencingnya merah gitu. Betul. Tapi untuk kemudian kita tidak masukkan itu ke sini. Kenapa? Menurut kamu kenapa? Mungkin itu kan termasuk ISK juga dok. Terus nggak ada tanda gejala ISK juga kayak demam tadi, makanya nggak dimasukin gitu dok. Oke. Glomerulonefritis termasuk ISK. Iya kah? Oke, nanti dibaca lagi ya. Jadi intinya, kenapa ini kita masukkan, kenapa yang lain tidak. Jadi kita melihat ada tanda dan gejala dari anamnesis tadi, ya, informasi-informasi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu mendukung ke sini, tapi kurang mendukung ke yang lainnya. Misalnya glomerulonefritis, karena kencing merah kan belum tentu glomerulonefritis. Ada tanda lain, ada gejala lain yang sudah bisa menyingkirkan itu gitu. Yang sudah bisa menyingkirkan itu. Karena itu kita di sini masih suspek ya, masih suspek. Lebih menjurus ke ureterolithiasis dan IDD-nya sama low back pain. Gimana Dokter Okta? Ya, udah. Udah, sekarang sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Saya lihat sih muka-muka kalian muka-muka aneh yang mau sebenarnya kepengen nanya tapi nggak berani nanya. Yang saya heran kenapa kok nggak berani nanya ya. Nggak apa-apa deh, biarin deh. Kemudian sekarang tata laksananya apa ya? Tata laksana awalnya apa? Apa rencana kalian? Silakan. Planning of diagnostic dulu dok. Oh, planning of diagnostic. Ya, Iya. oke. Planning of diagnostiknya apa dulu? Rencana diagnostiknya apa? Setelah dapat asesmen ya tadi ada klinis, non klinis. Kalian mau periksain apa nih lab penunjangnya? Pesan penunjangnya. Ya, Silakan Resen ya, Sabita. Sebelumnya saya menjawab dok, kalau untuk saya pemeriksaan labnya urinalisis ya, terus mau ngelihat ureum sama kreatininnya apakah meningkat atau tidak. Terus saya juga pengen ngeliat di urin itu apakah ada proteinnya atau tidak gitu ya. Oke. Tadi Sabita, Fatir. Izin dok cek BNO IVP. BNO IVP. BNO IVP. Alda? Iya dok, kalau dari saya uretrogram. Uretrogram. Suci? Tes darah sama USG dok. Kalau bisa foto pos juga. Darahnya apa? Darah lengkap. Oh, darah lengkap. Darah lengkap. Tadi kalau yang disebutkan sama Sabita apa siapa tadi yang apa? Ureum kreatinin itu apa? Saya mau lihat ureum kreatininnya dok. Itu pemeriksaan apa? Sabita.
Apa namanya? Pemeriksaan apa? Ada yang tahu? Dapat dari pemeriksaan apa itu? Darah ya dok. Oh, Ya, benar. Yang diambil adalah darah prevalatnya. Darah. Terus? Tapi Ya udah lah. ya oke, darah aja. Ya udah. Berikutnya planning terapi ya. Ya, planning terapinya. Planning Raise terapi hand. apa? Ya, silakan. Loh, pasiennya punya masalah loh. Oke, Rehans. Izin dok, kalau dari saya mungkin yang pertama drainase urin. Kalau misalkan dia ada kemungkinan mengalami obstruksi pada saluran kemihnya, jadi supaya tidak terjadi retensi urin gitu dok. Drainase urin. Maksudnya drainase urin apa? Iya, jadi kan kalau misalkan kita memperkirakan dia terjadinya ada batu ginjal, kan kemungkinan ada terjadinya obstruksi dok. Obstruksi sehingga penyumbatan, sehingga saluran kemihnya itu tidak bisa keluar. Nah, itu dikeluarkan terlebih dahulu dok. Dengan cara? Iya dok. Batunya yang dikeluarkan? Dari urinnya dok. Oh, soalnya urinnya kalau setahu saya kan kalau misalkan dia ada kayak contohnya tuh bisa melakukan yang diambil dari suprapubiknya gitu dok, kurang lebih terus, atau kalau misalkan ada batu pada uretranya juga itu kan nggak bisa di kateter ya. Sedangkan kalau misalkan pasiennya ada gejala ingin berkemih sedangkan tidak bisa, mungkin bisa diambil terlebih dahulu gitu dok urinnya. Tunggu sebentar ya. Ini tata laksana awal ya. Tata laksana awal. Tata laksana awal itu artinya saat ini pasien tuh datang mengeluh ke kamu. Kamu kasih apa? Izin. Jadi belum tata laksana definitif ya, belum definitif, masih awal. Silakan tadi Witki. Iya dok, kalau saya itu memberikan antispasmodik ya dok, karena kan kalau ada batuk itu pasti ada reaksi dari ototnya sendiri ya dok, otot polos kita untuk mengeluarkan batuk. Nah, karena dia mengeluarkan batuk kan dia menyebabkan nyeri ya dok pada pasien. Jadi kalau dikasih antispasmodik itu akan membantu mungkin untuk relief nyerinya dok, gitu dok. Oke. Kemudian apa lagi? Apalagi nih? Ini ada Anissa nih, nama baru ini. Yuk, silakan. Iya, izin dok. Kalau saya rencananya karena ini pasiennya ada mual muntah ya dok, jadi dikasih antagonis dopamin dok untuk menanggulangi mual muntahnya itu dok. Oke. Ivan. Iya dok, izin memberikan pendapat. Kalau menurut saya itu kan dalam tadi pasien itu kurang minum ya, jadi kita berikan edukasi supaya pasien itu untuk minum banyak sehingga dapat mendorong batu itu keluar dari saluran kemih. Mungkin gitu dok. Oke. Suruh minum masalahnya tadi ya. Oke, terus siapa lagi nih? Muhammad. Ya, Suci dulu, Suci. Iya dok, kalau dari saya karena nyeri dari pasiennya mungkin bisa dikasih analgesik, terus karena tadi dia dari riwayat muntahnya bisa dikasih antiemetik, sama status dehidrasinya bisa resusitasi cairan. Kalau ada dehidrasi ya. Ada dehidrasi nggak sih? Ada dehidrasi nggak? Menurut Suci ada dehidrasi? Ada dehidrasinya nggak? Kalau di yang tadi objektif nggak ada sih dok, tapi tadi ada riwayat muntah sama kurang minum air ya dok. Nggak ada dehidrasi. Oke, nggak ada dehidrasi. Tapi kamu kata-kata dehidrasi itu nanti bisa dipakai buat yang lain ya. Hati-hati, bisa buat yang lain. Jadi pikirkan Suci ya. Oke, Muhammad Ari.
Iya dok, izin dok. Tadi kan didapatkan hipertensi ya dok. Karena untuk tata laksana awalnya bisa diberikan diuretik dok untuk hipertensinya. Diuretik. Diuretik. Hmm. Oke. Ada lagi? Baik, terima kasih dok. Sudah. Oke, cukup. Sudah. Kemudian dibuka dulu kali ya, Dr. Dayu. Oh iya dok, sebentar. Tadi sampai di mana tadi? Oh, planning of diagnostic ya. Planning of diagnostic. Tadi ya sudah kejawab tadi ya. Udah kejawab. Kimia darah yang tadi ya. Kimia darah. Lanjut, planning of therapy. Ya. Ini yang farmako untuk yang diagnosis klinis, yang non farmako untuk yang klinis dan juga non klinis salah satunya juga ya. Tadi ada yang sebut perbanyak minum air, tapi belum ada yang nyebut berhenti merokok ya. Berhenti merokok, kurangi kopi, dan belum ada juga yang menyebut persiapan merujuk. Karena tentu kalau memang betul itu ada batu, kita nggak bisa menangani sendiri ya, harus kita rujuk ke dokter spesialis yang berkompetensinya gitu di bidang itu. Ya, padahal tadi Rehan sudah sebut-sebut tadi ya. Oh ya, Rehan sebut bahwa harus dikeluarkan batunya, kan tadi udah ngomong begitu, tapi nggak ditulis apa yang harus dikerjakan ya. Yang dikerjakan harusnya persiapan rujuk ya kalau memang. Ya. Dokter umum enak kok Rehan, dokter umum. Kalau kita bukan kompetensi kita tinggal rujuk selesai. Biar diselesaikan di Vaskes yang berikutnya gitu ya. Ya, dicek di SKDI-nya ya. Kalau SKDI-nya itu levelnya 3A 3B, artinya kita 3A 3B21 itu artinya merujuk ya. Tapi bila mana merujuknya nunggu stabil kalau kegawatan atau dan sebagainya lihat di kategori itu. Jadi kalau kamu itu ada levelnya di 4 terus kamu rujuk pada semua alat siap gitu berarti kamunya yang nggak kompeten. Tapi kalau levelnya sebenarnya cuma 3A 3B kamu selesaikan, kalau ada masalah kamunya yang kena. Ya, kamunya yang kena. Hati-hati. Jadi kalau memang harus rujuk ya harus dirujuk karena nilai profesionalisme kita ambil juga dari keputusan kamu akan merujuk atau tidak. Ya. Oke. Hasil labnya boleh dibuka, Dr. Dayu. Iya. Nah, ternyata hasilnya seperti itu. Oh ya, ini nih ya, tambahannya. Ya, mungkin yang pertama dulu. Nah, perhatikan ya hasil labnya ya. Hasil labnya perhatikan. Oke. Apa nih, tampak apa di sini nih? Coba, siapa yang tahu? Dan ini sering banget di OSCE. Identifikasi, rencanakan pemeriksaan penunjang dan sampaikan hasilnya. Sampaikan interpretasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan interpretasi dari hasil lab ini apa? Coba, latihan. Untuk yang ketiga dulu ya. Ngomong satu-satu dulu. Jadi, darah rutin, HB, itu HB-nya gimana nih? Leukositnya gimana nih? Ayo sebutin satu-satu. Coba nih, yang belum ngomong tadi ya, Alia Naura 2112. Area Naura ada? Alia Naura, ayo. Mungkin ada. Ya, coba yang darah rutin gimana Alia? Gimana Alia? Izin dok, mungkin untuk HbB itu masuk normal ya dok? Terus? HB normal, terus? Masih banyak itu? Darah rutin? Mungkin untuk leukositnya tidak normal ya? Tidak normal? Normal dok, kan pasiennya ini ya dok, udah dewasa dok. Terus trombositnya?
Trombosit. Untuk trombositnya itu masih tergolong normal, dok. Trombositnya normal, terus hatinya? Hematokritnya? Untuk HT-nya menurun bukan, dok? Setahu saya normalnya itu 34 sampai 34 ke atas, dok. Boleh tipis. Jadi masih nggak terlalu ya. Apa? Oke, baik. Terima kasih, dok. Oke, makasih Alia. Kemudian yang kimia darah, silakan. Siapa nih? Salsabila Puar Rahma. Iya, hadir, dok. Ya, gimana kimia darahnya Salsabila? Gimana? Ini nih yang bikin OSCE suka jelek ya. Ini juga suka bikin jelek karena kalian nggak menginterpretasikan nggak satu-satu. Mestinya satu-satu, habis itu baru disimpulkan ada apa nih di sini. Jadi sebutin satu-satu, ada yang kalau total banyak yang normal ya sebutin yang nggak normal. Yang sebagian besar normal, hanya ada yang tidak normal di sini dan di sini gitu. Izin, dok, untuk ureumnya normal. Ureumnya normal. Terus? Apa? Ureumnya normal. Terus kreatinin? Di bawah normal, dok. Kreatinin di bawah normal? Iya. Nilai normalnya berapa? 0,6 sampai 1,2, dok. Maaf kalau salah, dok. Tipis ya. Coba yang lain ya, masing-masing rujukan ya berbeda ya, rujukan antar lab berbeda. Ya tipis tapi ya. Oke, LED? LED-nya gimana? LED-nya 10 tadi. LED-nya 10, CRP-nya 0,2. Gimana? Gimana? Nggak ada? Kalau LED-nya sepertinya normal, dok. CRP? Mohon maaf, dok, tadi CRP-nya berapa ya? 0,2. Sepertinya normal, dok. Soalnya setahu saya kurang dari 0,3 itu normal. Jadi disebutin satu-satu ya. Kalau hasil lab gitu tuh sebutin satu-satu mana normal, mana nggak normal. Yang ini tinggi, yang ini turun, yang ini rendah, yang ini normal, yang ini gitu-gitu ya. Nanti setelah itu baru kasih kesimpulan bahwa tampaknya terjadi apa gitu. Ya, oke. Mungkin selanjutnya ada Dr. Dayu hasil urinalisisnya. Ini tadi diganti sedikit ya. Oke. Ya. Hasil urinalisisnya ada warna kemerahan, eritrosit positif 3. Oke. Ayo, hasilnya gimana nih? Hasilnya gimana? Silakan. Ada apa nih? Ada apa?
Silakan Dr. Dayu, ini bisa di-trigger dari yang kuliahnya ya. Ya, coba siapa nih ya? Oh, orangnya tinggal 108 nih. Menyusut ya. Feliani. 106. Oh, tambah sedikit lagi. Feliani, gimana Feliani? Iya dokter, hadir dokter. Ya, gimana Feliani urinalisisnya? Kalau analisis di sini kan dia warna kemerahan. Eritrositnya di sini positif 3. Betul ya dok? Ya, Baca. iya, betul. Terus kalau leukositnya positif 1. Terus leukosit esterasenya negatif. Nitritnya negatif. Bakterinya tidak ditemukan, jadi negatif. pH-nya 7,6. Dia pH normal ya, jadi di tengah-tengah gitu. Terus ada kristal asam uratnya, dia positif ditemukan 4-6 lapang pandang. Untuk silindernya tidak ditemukan, tetapi ditemukannya silinder hialin, yaitu positif 2. Iya. Jadi apa yang tidak normal di sini, Feliani? Eritrosit dok, dia positif 3. Terus ada kristal asam urat, sama silinder hialin dok. Kemungkinan karena apa? Kalau misalkan kemungkinan kalau eritrositnya kan positif 3, berarti dia ada kerusakan di filtrasi di ginjal dok. Sehingga Hanya itu kah? Hanya itu? Enggak, soal juga nih kristal asam uratnya dok. Berarti dia ada penumpukan asam urat di dalam darahnya dok. Kira-kira kalau yang ini kenapa kemerahan? Apakah karena ada gangguan di glomerulusnya? Iya dok, ada gangguan di glomerulusnya dok, ada gangguan filtrasi. Coba. Apakah hanya itu yang bisa bikin kencingnya kemerahan? Enggak juga dok. Jadi mungkin kalau misalkan dia ada riwayat TB, dia pernah minum rifampicin, bisa juga dia ada kencing kemerahan gitu dok. Ada yang lain, kemungkinan yang lain? Izin dok. Iya. Mungkin dari ini ya dok. Ya, tadi kan ada kristal asam uratnya ya dok. Berarti kan ada kemungkinan ada kolik ya, ada batu di situ. Nah, batunya ini kalau misalkan udah lolos dari ginjal, misalkan masuk ureter. Nah, kalau batunya cukup besar, dia bisa bergesekan dengan ureter tuh dok. Jadi mungkin terluka di ureternya, keluar darah gitu. Oke. Ya, jadi kencing merah itu belum tentu ya, belum tentu. Yang pertama belum tentu karena darah. Satu, ini sudah oke tadi ada eritrositnya, berarti kita sudah bisa pastikan itu ada darah. Tapi darahnya dari mana belum tentu, juga banyak kemungkinan yang bisa kita pikirkan ya. Salah satunya glomerulonefritis tadi, oke. Gangguan di glomerulusnya yang lolos filtrasi, atau karena ada batu tadi sehingga ada bergesekan, kan batu itu kan tajam ya, bergesekan dengan lumen dari ureter juga bisa ya bikin luka dan kemudian berdarah di situ. Oke, saya lanjut ya dok ini ya ke yang berikutnya ya dok. Ya, silakan. Ya, yang X-ray. Gimana nih X-ray-nya? X-ray-nya ada gangguan kah di sini? Ada gangguan dok. Suaranya kecil dek. Ada gangguan dok. Di mana? BNO dan IVP-nya dok. Ya, gimana jadinya? Untuk di BNO kan dia belum dikasih kontras dok, tapi dia udah ada bayangan radio opaknya pada renal dextra. Terus untuk di IVP-nya itu jadi kontrasnya itu stop setinggi lumbal 3 kanan. Nah ini berarti bisa dikarenakan karena adanya sumbatan, makanya kontrasnya itu nggak lanjut. Jadi mungkin untuk WD-nya yang nefrolithiasis, yang ureterolithiasis itu dok. Terima kasih. Kalau kamu melihat dari ini berarti ada di mana itu? Litiasisnya ada di mana aja tuh? Di renal dextra ini dok. Saja. Sama di yang lumbal 3 itu.
Batu udah di Itu ada apa di? ureter ya dok, lomba 3. Ya. Berarti ada di mana Lomba aja sampai batunya? L2. Di mana aja berarti batunya? Di mana? Di renal dan ureter. Renal dan ureter ya, kalau dilihat dari sini ya. Oke. Oke. Berikutnya ngisi lagi nih. Sebentar. Iya, ngisi lagi. Ngisi lagi nih, Dek. Yuk. Hati-hati ya, kayak tadi ya. Renal sama ureter. Makanya proyeksi organ di dalam X-ray itu kalian tahu ya, ini setinggi apa, ini setinggi apa gitu ya. Itu kalian tahu supaya kalian bisa menentukan bahwa sebenarnya itu terjadinya di mana gitu. Ya. Ayo silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Dikit lagi. Oh, kalian udah mau ini ya. Yuk, waktunya 2 menit aja. Orang cepet kok yang ini. Assessment terakhir ya, hasil assessment terakhir definitif sama tata laksana komplikasi parameter menjadi fokus monitor ya. Sampai 11.40. Silakan. 11.40. Sampai 11.40.